Oke, nah jadi kali ini kita akan membahas soal tentang ikatan kimia. Nah, jadi sebelum membahas soal tentang ikatan kimia, kita harus tahu dulu ikatan kimia itu kayak gimana gitu. Nah, jadi ikatan kimia itu simpelnya, ya ikatan kimia kan terdiri dari dua kata. Ada ikatan dan juga ada kimia. Nah, ikatan ini kan berarti kayak, ya ikatan, berarti kan kayak ada gabungan dari beberapa unsur gitu. Nah, setelah itu kimia ya berarti kayak terjadi antara senyawa-senyawa kimianya gitu. Jadi, ikatan kimia artinya gabungan dari beberapa unsur atau gabungan dari beberapa senyawa yang nantinya akan menghasilkan senyawa tersebut yang tujuan dari ikatan kimia ini adalah untuk mencapai kestabilan gitu. Jadi misalkan kayak Na, jika dia ditambahkan dengan Cl, kan nantinya akan menghasilkan NaCl gitu kan. Nah, jadi saat dimana terjadinya ikatan kimia yaitu saat ini. Nah, jadi jika Na ditambahkan dengan Cl, nah ini kan berarti udah terjadi ikatan kimia, Na plus Cl. Nah, itu yang namanya ikatan kimia. Nah, nantinya jika dia udah terbentuk NaCl, nah ini yang namanya dia udah stabil. Berarti Na udah stabil menjadi senyawa jika dia bereaksi dengan Cl gitu, karena dia itu udah mencapai kaidah oktet gitu. Nah, jadi tujuan dari ikatan kimia ini adalah agar setiap senyawa yang tidak stabil atau agar setiap unsur yang tidak stabil itu dia itu dapat menstabilkan dirinya gitu. Misalkan kayak di golongan 1A itu kan dia kan elektron valensinya 1. Nah, jadi kalau misalkan elektron valensinya 1 berarti dia itu harus mencari elektron yang mempunyai elektronnya kayak misalkan 7 gitu, biar 1 ditambahkan 7 nanti dapatnya 8 agar nantinya akan memenuhi kaidah oktet. Jadi kalau misalkan oktet itu kan berarti elektron valensinya 8. Kalau misalkan duplet berarti kan elektron valensinya kan 2 gitu. Nah, jadi tujuan dari pembentukan ikatan kimia ini sebenarnya setiap unsur yang stabil di tabel periodik itu kan hanya terdapat pada golongan 8A. Nah, makanya unsur-unsur selain di golongan 8A itu dia banyak berikatan atau dia itu ingin sekali untuk berikatan atau ingin sekali untuk bereaksi dengan senyawa lain agar dia itu bisa stabil seperti di golongan 8A, yaitu di mana dia mempunyai elektron valensinya juga sebesar 8 dan bisa sebesar 2 gitu. Oke, kalau misalkan Na dengan Cl. Na di sini kan dia kan terletak pada golongan 1A. Nah, berarti dia akan memiliki elektron valensinya yaitu 1. Nah, untuk Cl kan dia kan terletak pada golongan 7A. Nah, berarti dia akan mempunyai 7 elektron kan. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, berarti di sini jika Na 1 dan Cl di sini kan ada 7. Nah, 1 ditambah 7 kan nanti berarti udah dapat 8. Nah, berarti dia NaCl ini dia udah mencapai kaidah oktet itu. Nah, jadi di NaCl ini dia bisa mencapai kaidah oktet dan juga dia bisa mencapai kaidah duplet. Nah, di mana kaidah duplet terjadi antara yang ini Na ini warna lain aja. Ini kayak gini. Jadi satu titik yang ini dengan satu titik yang ini kan nantinya dapat duplet gitu. Nah, sedangkan kalau misalnya oktet berarti udah keseluruhan yang ini. Yang tadi Na di sini kan satu titik, Cl di sini kan ada 1 kan. Di 1 ditambah 7 kan dapatnya 8. Nah, jadi kayak keseluruhan Na dan Cl baru dapat 8. Nah, tetapi Na 1 dan 1 yang ini berarti udah mencapai duplet juga gitu. Oke. Jadi itu kesimpulan dari tujuan dari ikatan kimia dan apa itu ikatan kimia gitu. Nah, selanjutnya kita ke pembahasan soal di sini. Kalium sulfida adalah senyawa ion. Nah, jadi di sini statementnya udah bilang kalau kalium sulfida itu adalah senyawa ion. Nah, pertanyaan pertama, bagaimana kita dapat mengetahui bahwa K2S itu adalah ikatan ion gitu. Nah, jadi syarat dari ikatan ion aku singkatnya II aja ya, ikatan ion. Nah, jadi ikatan ion ini dia itu simpelnya dia itu terdiri dari kation dan juga dia itu terdiri dari anion gitu. Nah, di mana kation ini kan dia kan di mana-mana kan bermuatan positif, kation kan bermuatan positif dan anion kan bermuatan negatif gitu. Nah, jadi unsur-unsur yang termasuk dalam kation itu apa aja? Unsur-unsur yang termasuk dalam kation itu ialah logam dan unsur-unsur yang termasuk dalam anion itu ialah non logam gitu. Non logam. Nah, selanjutnya
kation itu juga bisa berupa poliatomik yang kation, sedangkan untuk anion juga ya poliatomik yang anion gitu. Misal kayak NH4+, ya udah berarti ini kan dia kan termasuk dalam kation. Untuk anion yang poliatomik misal kayak SO4 2- gitu. Ya udah ini berarti anion gitu. Nah, di sini bagaimana kita dapat mengetahui bahwa K2S itu adalah ikatan ion? Nah, coba kita uraikan K2S. K2S ini kan berarti dia kan terdiri dari K dan S gitu kan. Nah, kalau misalkan kita lihat di tabel periodik, berarti K ini dia akan terletak pada golongan 1A. Nah, golongan 1A itu kan logam, alkali metal kan. Nah, berarti K ini dia termasuk dalam logam. Berarti dia ini ialah kation, berarti plus. Nah, selanjutnya untuk S. S ini dia kan terletak pada golongan 6A. Berarti dia ini ialah anion. Nah, berarti dia di sini kalau di golongan 6A berarti dia kan anionnya yaitu -2 gitu. Nah, jadi ya cara ini yang mengidentifikasikan sehingga K2S itu ialah senyawa ion gitu karena dia terdiri dari unsur logam dan juga non logam gitu. Habis itu pertanyaan selanjutnya yaitu tuliskan konfigurasi elektron K dan S dengan nomor atom K yaitu 19 dan nomor atom S yaitu 16. Nah, kalau misalkan untuk konfigurasi elektron itu kan ada dua. Ada konfigurasi elektron Bohr dan juga ada konfigurasi elektron Aufbau. Nah, kalau misalkan untuk konfigurasi elektron Bohr, ya di sini Bohr dulu. Nah, untuk Bohr itu kan hanya kan berdasarkan jumlah kulit. Misal kayak ini kan 19K nih. Kalau misalkan 19K, berarti kan konfigurasinya sisa 2881 gitu. Nah, terus untuk 16S berarti kan konfigurasinya 286 gitu kan. Nah, habis itu ya udah gini aja untuk konfigurasi elektron Bohr dan juga untuk penentuan dari konfigurasi dari K dan juga S. Jadi di sini dapat tarik kesimpulan bahwa K itu dia kan kalau misalkan di Bohr yang jumlah elektron terakhir di kulit terakhir itu artinya dia menunjukkan elektron valensi. Nah, berarti di sini artinya dia elektron valensinya yaitu 1 dan di sini 6 dia itu artinya elektron valensi juga. Nah, elektron valensi itu kan dia kan artinya dia itu juga menunjukkan letak golongan. Nah, berarti dia di sini artinya K dia terletak pada golongan 1A karena elektron valensi terakhirnya itu ialah 1 dan S terletak pada golongan 6A gitu. Nah, selanjutnya untuk konfigurasi Aufbau. Aufbau berarti untuk yang 19K berarti terdiri dari 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S1 gitu. Jadi untuk konfigurasi Aufbau kan kita itu hanya tinggal melihat diagram dari Aufbau-nya kan. Kita tinggal melihat diagram tingkat energi yang udah ditetapkan oleh Aufbau, yaitu kayak misalkan urutannya itu dari sini. Urutannya itu kan dimulai dari SSP, habis itu SPS, habis itu DPS, habis itu DPS, habis itu FDPS, setelah itu FDP. Nah, di sini jadi teman-teman hanya tinggal mengingat urutan yang ini dan tinggal mengetahui nomor-nomor dari S itu berapa. Jadi S itu kan mulai dari 1, habis itu 2, 2, itu 3, 3, 4, habis itu 3, 4, 5 gitu aja. Nah, berarti untuk 19K berarti ya konfigurasinya itu dimulaikan dari 1S ini kan, berarti 1S, S itu kan maksimalnya 2. Nah, berarti 1S2, habis itu 2S2, habis itu 2P, P itu kan maksimalnya 6. Jadi 2P6, setelah itu 3S2, terus 3P6, habis itu 4S1. Nah, di sini kan udah berjumlah 19. 2 tambah 2 4, 4 tambah 6 10, 2 tambah 6 18, tambah 1 19 gitu. Nah, habis jadi 19K kayak gini. Nah, jadi di sini elektron terakhirnya kan 1. Nah, berarti di sini Aufbau juga dia punya elektron valensinya yaitu 1. Nah, setelah itu untuk S. Untuk S berarti 16S kan. Nah, jadi untuk 16S ya caranya sama aja. Berarti ini kan 16S. Berarti caranya yaitu 1S2, 2S2 caranya sama kayak tadi, 2P6, habis itu 3S2, habis itu lanjut ya di sini, habis itu 3S2, 3P4 gitu. Nah, jadi untuk 16S coba ya kita hitung. Di sini kan 1S2, berarti 2 tambah 2 4,
4 tambah 6, 10. 10 tambah 2, 12. Berarti sisa 3p4. Jadi 12 tambah 4 kan 16. Nah, berarti elektron terakhirnya itu terletak pada 3s2 dan 3p4. Gitu. Oke, aku tulis ulang aja nih. Sini. Jadi ini ya, kayak di sini kan udah 10, 2 tambah 2, 4 tambah 6, 10, 10 tambah 2, 12, tambah 4, 16. Nah, makanya sampai aja di 3p4. Nah, karena 3s2 dan 3p-nya terakhir, berarti kita nanti jumlahin. Kita jumlahkan 3s2 dan 3p4 ini. Nah, jumlah 2 tambah 4 kan 6. Nah, berarti elektron valensi dari S yaitu 6. Gitu. Oke. Jadi ini untuk konfigurasinya. Selanjutnya, pertanyaan kece, yaitu bagaimana lambang Lewis digunakan untuk pembentukan ion pada K dan S. Nah, untuk struktur Lewis kan berarti kita harus mengetahui senyawanya dulu. Kan yang tadi senyawanya itu K2S. Nah, setelah itu kita harus mengetahui elektron valensi dari masing-masing unsur. Nah, yang tadi elektron valensi dari K berdasarkan konfigurasi elektron yang tadi kan berarti K itu kan dia kan elektron valensinya 1. Habis itu elektron valensi dari S yaitu kan 6 nih. K di sini kan elektron valensinya 1. Habis itu S elektron valensinya 6 nih. 1 terus 6. Oke. Oke, berarti kita langsung tinggal menggambarkan strukturnya aja. Di sini kan K2S, berarti K2S berarti otomatis S-nya yang di pusat karena kan S cuman yang 1, yang terkecil kan. Habis itu K di samping-sampingnya, K yang mengelilingi S gitu kan. Berarti K kan hanya 1. K kan hanya 1. 1 ini artinya dia punya 1 titik aja. Terus S kan ada 6. Ya, S di sini juga harus 1 dong. Mengapa ya? Karena dia harus menyesuaikan juga dengan K. Gak mungkin S yang berikatan dengan K yaitu 2 gitu. Jadi S di sini ya 1 aja. Nah, berarti kan di sini kan nanti sisa kayak gini. Ini. Nah, berarti S kan udah terpakai 2, berarti sisa 4. Gitu. Nah, berarti ini adalah struktur Lewis dari K2S kayak gini. Itu aja gampang kan? Ini udah 2, terus sisa yang terpakai itu kan 2 nih yang udah terpakai. Berarti sisa 4 kan? Jadi kayak 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu udah pas. Oke, jadi ini struktur Lewis dari K2S. Pertanyaan selanjutnya yaitu tunjukkan bagaimana aturan oktet sudah terpenuhi dalam ikatan kimia K2S. Oke, kita disuruh untuk menunjukkan apakah K2S ini udah terpenuhi aturan oktetnya atau belum gitu. Nah, di sini untuk mencapai aturan oktet ya ini udah dimana lihat nih. Ini kan 1 elektron oktet kan berarti otomatis jumlah titik atau jumlah elektron valensinya kan harus 8. Jadi di sini kan 1 ditambah 1 2, 2 ditambah 3, 2 ditambah 1 3 tambah 1 4, ditambah 1 5, ditambah 1 6, ditambah 1 7, ditambah 1 8. Berarti 2 4 6 7 8. Nah, berarti ini semua udah termasuk dalam aturan oktet. Itu udah oktet keseluruhannya berarti. Habis itu untuk dupletnya berarti yang ini nih. Dua yang biru sama kuning yang itu berarti ini artinya duplet. Itu sama aja dengan ini juga, ini artinya duplet. Kalau misalnya secara keseluruhannya ya oktet gitu. Habis itu berarti untuk pertanyaan nomor 2 ini berarti udah terjawab ya. Oke. Selanjutnya amonia adalah senyawa kovalen. Bagaimana kalian dapat menduga bahwa NH3 adalah senyawa kovalen? Dan kalian disuruh untuk menuliskan konfigurasi elektron N dan H. Dan juga kalian disuruh untuk berapa jumlah ikatan kovalen dalam molekul NH3. Nah, berdasarkan penjelasan aku yang tadi tentang soal nomor 2 yang ini, coba deh kalian, yang ini kan aku udah jelasin nih. Nah, coba kalian mencoba untuk menjawab soal yang nomor 3 ini. Gitu. Nanti kalian lampirkan jawaban kalian di kolom komentar aja, nanti aku lihat gitu. Kalau misalkan di kolom komentar kepanjangan jawabannya, kalian bisa DM aku di sini. Oke, ini Instagram aku, nanti DM aja, nanti aku juga bantu untuk menjawab soal nomor 3. Oke? Semangat.